Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat dan juga dalam kondisi bahagia selalu. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kesetimbangan reaksi. Untuk memahami materi kesetimbangan, Anda diperkenalkan dengan yang namanya reaksi irreversible dan reversible. Reaksi reversible atau disebut juga dengan reaksi berkesudahan, yaitu reaksi yang hanya berlangsung satu arah. Maksudnya adalah zat-zat ruas kanannya tidak dapat bereaksi kembali untuk membentuk zat-zat pada ruas kiri. Contohnya, ketika HCl direaksikan dengan NaOH akan membentuk NaCl dan H2O. Namun, ketika saya mereaksikan NaCl dengan H2O, maka tidak membentuk HCl dan NaOH, tapi tetap NaCl dan H2O. Seperti kita melarutkan garam, yang terbentuk adalah larutan garam. Kita melarutkan NaCl, maka yang terbentuk adalah larutan NaCl, tidak menjadi HCl dan NaOH. Ini namanya reaksi berkesudahan atau irreversible. Reaksi reversible atau dikenal dengan reaksi dapat balik, yaitu reaksi yang dapat berlangsung dua arah. Misalnya, ada namanya reaksi pembentukan gas NH3. Saya tuliskan reaksinya, N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Maka ini adalah reaksi pembentukan gas NH3. Sedangkan ada namanya reaksi penguraian gas NH3. Saya tuliskan reaksinya, 2NH3 menjadi N2 ditambah 3H2. Ada reaksi pembentukan NH3, ada reaksi penguraian NH3. Misalnya, dalam suatu ruangan tertutup, terjadi reaksi pembentukan gas NH3 dari gas H2 dan gas N2. Yang merah itu gas N2, sedangkan yang warna abu-abu itu adalah gas H2. Akan membentuk gas NH3. Namun dalam waktu tertentu ada juga reaksi penguraian gas NH3 menjadi gas H2 dan gas N2. Maka terbentuk lagi gas N2 dan H2. Terjadi reaksi bolak-balik antara reaksi pembentukan gas NH3 dan reaksi penguraian NH3. Reaksi ini merupakan reaksi yang tidak berkesudahan atau reversible. Reaksi reversible ini yang kita kenal dengan reaksi kesetimbangan. Saya tuliskan reaksi pembentukan gas NH3-nya. Tadi N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Kemudian untuk reaksi penguraian gas NH3-nya, saya tuliskan 2NH3 menjadi N2 ditambah 3H2. Reaksi kesetimbangan pada gas N2 dan H2 serta NH3 dinyatakan dengan N2 ditambah 3H2 setimbang menjadi 2NH3. Artinya reaksinya itu dapat bolak-balik atau reversible. Syarat untuk menjadi reaksi kesetimbangan, yang pertama, reaksinya terjadi bolak-balik. Ada dua proses dalam reaksi kesetimbangan, yaitu reaksi maju dan reaksi balik. Reaksi maju menggambarkan reaksi pembentukan, sedangkan reaksi balik itu merupakan reaksi penguraian.
Reaksi dinyatakan setimbang jika reaksi maju dan reaksi baliknya mudah berlangsung secara bersamaan. Syarat berikutnya, reaksi terjadi pada sistem tertutup. Dalam sistem tertutup, energi dapat bertukar dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Tetapi tidak ada materi yang dapat berpindah dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya dari lingkungan ke sistem. Sehingga jumlah materi yang bereaksi tidak berkurang atau bertambah atau tetap. Syarat berikutnya, reaksinya itu bersifat dinamis. Dinamis artinya reaksi tidak berhenti, tetapi berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju yang sama. Laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik, atau laju reaksi pembentukannya sama dengan laju reaksi penguraiannya. Pada keadaan kesetimbangan dinamis, konsentrasi zat-zat yang terlibat dalam reaksi tidak berubah terhadap waktu. Kondisi di mana konsentrasi tidak berubah terhadap waktu, maka reaksi dianggap selesai dan setimbang. Saya akan gambarkan grafiknya untuk reaksi kesetimbangan. Di sini ada reaksi N2 ditambah 3H2 setimbang menjadi 2NH3. Ini adalah laju reaksinya, sedangkan ini adalah waktu yang diperlukan untuk bereaksi. Grafik yang merah ini merupakan grafik laju pembentukan atau laju reaksi maju. Sedangkan yang hijau ini merupakan grafik dari laju penguraian atau reaksi balik. Ingat, kalau pereaksi itu kan berkurang dalam reaksinya, sedangkan hasil reaksi itu bertambah dalam proses reaksinya. Namun, pada reaksi kesetimbangan, ada waktu di mana konsentrasi tidak berubah terhadap waktu. Maka inilah dinamakan kondisi setimbang. Reaksi terus berlangsung secara bolak-balik. Maka di sini terjadi kesetimbangan antara N2 ditambah 3H2 setimbang menjadi NH3. Terjadi reaksi bolak-balik, di mana laju pembentukan itu sama dengan laju penguraiannya. Berikutnya yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Berdasarkan wujud zat dalam reaksi, baik pereaksi maupun hasil reaksi, maka reaksi kesetimbangan itu dapat dibedakan menjadi reaksi kesetimbangan homogen dan reaksi kesetimbangan heterogen. Yang pertama, kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen itu merupakan reaksi kesetimbangan di mana pereaksi dan hasil reaksi memiliki fase atau wujud zat yang sama. Contohnya, 2SO2 gas ditambah O2 gas setimbang menjadi 2SO3 gas. Semua di sini yang terlibat dalam reaksi, baik pereaksi maupun hasil reaksinya sama-sama berwujud gas. Contoh lain, Fe3 plus larutan ditambah SCN- larutan setimbang menjadi FeSCN2 plus larutan. Zat-zat yang terlibat dalam reaksi tersebut sama-sama berfase larutan atau berwujud larutan.
Maka inilah merupakan reaksi kesetimbangan homogen. Kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen itu merupakan reaksi kesetimbangan di mana pereaksi dan hasil reaksi memiliki fase atau wujud zat yang berbeda-beda. Contohnya, PbSO4 solid ditambah 2 NaI larutan setimbang menjadi PbI2 solid ditambah Na2SO4 larutan. Anda bisa lihat dalam reaksi tersebut ada yang berwujud solid atau padat dan ada yang berwujud larutan. Contoh lain, CaCO3 padat setimbang menjadi CaO padat ditambah CO2 gas. Dalam reaksi ini ada yang berwujud padat dan ada yang berwujud gas. Maka reaksi ini merupakan reaksi kesetimbangan yang heterogen. Hukum kesetimbangan dan tetapan kesetimbangan. Pada tahun 1864, dua orang ahli dari Norwegia bernama Käthe Goldberg dan Peter Witsch berhasil menemukan hubungan sederhana antara konsentrasi pereaksi dan hasil reaksi pada saat mencapai kesetimbangan. Mereka menyatakan bahwa untuk reaksi kimia pada suhu tertentu, hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi yang berada di ruas kanan dibagi dengan hasil kali zat-zat pereaksi yang ada di ruas kiri yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisien reaksinya, maka akan menghasilkan suatu bilangan yang tetap atau konstan. Pernyataan dari Käthe Goldberg dan Peter Witsch itu dikenal sebagai hukum kesetimbangan atau hukum aksi massa. Nilai yang diperoleh dari perhitungan hukum kesetimbangan disebut sebagai tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan adalah khas untuk suatu reaksi dan nilainya tetap pada suhu tertentu. Maka setiap reaksi akan mempunyai nilai tetapan kesetimbangan tertentu pada kondisi suhu tertentu. Berdasarkan hukum kesetimbangan yang dinyatakan oleh Käthe Goldberg dan Peter Witsch, maka jika saya memiliki persamaan reaksi A ditambah B setimbang menjadi C ditambah D dengan P, Q, R, S adalah koefisien reaksinya, maka A dan B itu sebagai pereaksi sedangkan C dan D adalah hasil reaksi. Sehingga dapat diperoleh harga tetapan kesetimbangan yang dilambangkan dengan K, yaitu konsentrasi hasil reaksi pangkat koefisien dibagi dengan konsentrasi pereaksi pangkat koefisien. Karena hasil reaksinya adalah C dan D dan pereaksinya adalah A dan B, maka K sama dengan konsentrasi C pangkat R dikali konsentrasi D pangkat S dibagi konsentrasi A pangkat P dikali konsentrasi B pangkat Q. K itu merupakan tetapan kesetimbangan. Merumuskan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi pereaksi dan hasil reaksi. Yang pertama adalah tetapan kesetimbangan untuk kesetimbangan yang homogen. Saya tuliskan reaksinya N2 gas ditambah 3H2 gas setimbang menjadi 2NH3 gas. Maka rumus tetapan kesetimbangan untuk reaksi tersebut adalah Kc ini adalah lambang untuk tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Kc sama dengan
konsentrasi NH3 pangkat 2 dibagi hasil kali konsentrasi N2 dikali konsentrasi H2 pangkat 3. NH3 merupakan hasil reaksi yang ada di ruas kanan, pangkat 2 itu merupakan koefisien dari NH3. Sedangkan dibagi konsentrasi N2 merupakan pereaksi yang berada di ruas kiri, pangkat 1 karena koefisiennya 1. Sedangkan H2 itu pangkat 3 karena koefisien reaksinya adalah 3. Contoh lain, untuk reaksi Fe3+ larutan ditambah SCN- larutan setimbang menjadi FeSCN2+ larutan, maka rumus tetapan kesetimbangan untuk reaksi tersebut adalah Kc sama dengan konsentrasi FeSCN2+ pangkat 1 dibagi hasil kali konsentrasi Fe3+ pangkat 1 dikali konsentrasi SCN- pangkat 1. Untuk tetapan kesetimbangan reaksi heterogen. Pada kesetimbangan heterogen, wujud atau fase zat-zat bereaksi dan hasil reaksi itu berbeda-beda. Maka fase zat yang berpengaruh dalam merumuskan tetapan kesetimbangan adalah yang pertama, jika terdapat fase gas dan padat dalam reaksi, maka yang akan berpengaruh pada kesetimbangan adalah fase gas. Kedua, jika terdapat fase gas dan cair, maka yang berpengaruh dalam reaksi kesetimbang itu adalah fase gas. Yang ketiga, jika terdapat fase larutan dan padat dalam reaksi tersebut, maka yang berpengaruh terhadap kesetimbangan adalah fase larutan. Yang keempat, jika terdapat fase gas, cair, larutan, dan padat, maka yang akan berpengaruh terhadap kesetimbangan adalah fase gas. Contoh, ada reaksi CaCO3 solid setimbang menjadi CaO solid ditambah CO2 gas. Maka rumus untuk tetapan kesetimbangan pada reaksi tersebut adalah Kc sama dengan konsentrasi CO2 pangkat 1. Karena di sini fasenya ada padat, ada gas, maka yang mempengaruhi tetapan kesetimbangan adalah fase gasnya saja. Untuk reaksi berikutnya, PbSO4 solid ditambah 2NaI larutan setimbang menjadi Pbi2 solid ditambah Na2SO4 larutan. Maka rumus tetapan kesetimbangan untuk reaksi tersebut adalah Kc sama dengan konsentrasi Na2SO4 pangkat 1 dibagi konsentrasi Na pangkat 2. Dalam reaksi tersebut, zat-zat yang bereaksinya itu berfase padat dan larutan. Maka yang berpengaruh terhadap tetapan kesetimbangan adalah fase larutan. Maka Kc-nya itu hasil reaksi pangkat koefisien dibagi dengan pereaksi pangkat koefisien. Maka Kc untuk reaksi tersebut adalah konsentrasi Na2SO4 pangkat 1 dibagi konsentrasi NaI pangkat 2. Membandingkan harga Kc reaksi
pada saat reaksi berkebalikan atau pada saat koefisien reaksi berubah. Maksudnya, contoh, ada reaksi N2 gas ditambah 3H2 gas setimbang menjadi 2NH3 gas. Maka reaksi tersebut memiliki harga Kc sama dengan konsentrasi NH3 pangkat 2 dibagi konsentrasi N2 pangkat 1 kali konsentrasi H2 pangkat 3. Saya anggap ini adalah Kc1. Sekarang saya punya reaksi 2NH3 gas setimbang menjadi N2 gas ditambah 3H2 gas. Maka untuk reaksi ini harga Kc-nya itu sama dengan konsentrasi N2 pangkat 1 dikali konsentrasi H2 pangkat 3 dibagi konsentrasi NH3 pangkat 2. Saya anggap ini adalah Kc2. Maka jika dibandingkan dengan Kc1, maka Kc2 itu akan sama dengan 1 per Kc1. Sekarang saya punya reaksi 2N2 gas ditambah 6H2 gas setimbang menjadi 4NH3 gas. Anda bandingkan reaksi pertama dan kedua, bentuk reaksinya sama, yang berbeda adalah koefisien reaksi. Maka pangkat untuk menghitung Kc-nya juga berubah. Maka saya anggap ini adalah Kc3. Kc3 itu sama dengan konsentrasi NH3 pangkat 4 dibagi konsentrasi N2 pangkat 2 dikali konsentrasi H2 pangkat 6. Sehingga saya sederhanakan jadi Kc3 sama dengan dalam kurung konsentrasi NH3 pangkat 2 dibagi konsentrasi N2 pangkat 1 dikali konsentrasi H2 pangkat 3. Saya pangkatkan 2. Maka Anda perhatikan yang di dalam kurung itu sama dengan nilai Kc1. Maka hubungannya adalah Kc3 akan sama dengan Kc1 dipangkatkan 2. Saya akan bandingkan dengan reaksi setengah N2 gas ditambah 3/2 H2 gas setimbang menjadi NH3 gas. Lihat, reaksinya masih sama, yang berbeda adalah koefisien reaksinya ya. Yang pertama, saya bandingkan dengan yang sekarang, itu koefisiennya berubah dari 1 menjadi setengah untuk N2. Dari 3 menjadi 3/2 untuk H2. Dari 2 menjadi 1 untuk NH3. Maka saya anggap ini adalah Kc4. Kc4 sama dengan konsentrasi NH3 pangkat 1 dibagi konsentrasi N2 pangkat setengah dikali konsentrasi H2 pangkat 3/2. Saya rubah bentuknya menjadi Kc4 sama dengan konsentrasi NH3 pangkat 2 dibagi konsentrasi N2 pangkat 1 dikali konsentrasi H2 pangkat 3 dalam kurung pangkat 1/2. Maka Kc4 itu sama dengan Kc1 pangkat setengah. Ingat, kalau pangkat setengah itu sama dengan akar, maka Kc4 itu sama dengan akar 2 dari Kc1. Menentukan harga tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau Kc pada kesetimbangan homogen. Contoh soal, pada suhu tertentu berlangsung reaksi kesetimbangan dalam wadah bervolume 2 liter. Dengan reaksi 2SO2 gas ditambah O2 gas setimbang menjadi 2SO3 gas. Jika pada keadaan setimbang terdapat 0,4 mol gas SO2, 0,2 mol gas O2,
dan 0,2 mol gas SO3, maka tentukanlah harga Kc pada reaksi tersebut. Kita akan menjawabnya. Ini reaksi kesetimbangannya, 2SO2 gas ditambah O2 gas setimbang menjadi 2SO3 gas. Dalam soal ada namanya kondisi setimbang. Pada saat kondisi setimbang, terdapat SO2 sebanyak 0,4 mol, O2 sebanyak 0,2 mol, dan SO3 sebanyak 0,2 mol. Ingat, dalam soal volume itu 2 liter. Maka kita bisa mencari molaritas untuk masing-masing gas. Mencari molaritas itu adalah mol per volume. Mol gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi dibagi dengan volume. Maka untuk SO2 0,4 mol dibagi 2, maka hasilnya 0,2 molar. Untuk O2 0,1 molar. Untuk SO3 0,1 molar. Untuk mencari Kc, saya rumuskan dulu Kc-nya. Kc sama dengan konsentrasi SO3 pangkat 2 dibagi konsentrasi SO2 pangkat 2 dikali konsentrasi O2 pangkat 1. Maka saya masukkan angkanya. Untuk SO3 0,1 molar ya di situ. Maka Kc-nya sama dengan 0,1 pangkat 2 dibagi 0,2 pangkat 2 dikali 0,1. Maka Kc sama dengan 2,5. Maka harga Kc pada reaksi tersebut adalah 2,5. Contoh soal yang lainnya, dalam wadah 1 liter dimasukkan 3 mol CO dan 3 mol H2O sesuai dengan persamaan reaksi. CO gas ditambah H2O gas setimbang menjadi H2 gas ditambah CO2 gas. Jika pada keadaan setimbang terdapat 0,5 mol CO2, maka tentukanlah harga Kc. Saya tuliskan persamaan reaksi kesetimbangannya. CO gas ditambah H2O gas setimbang menjadi H2 gas ditambah CO2 gas. Kondisi awal saya tuliskan CO sebanyak 3 mol dan H2O sebanyak 3 mol. Sedangkan H2 masih 0 karena belum terbentuk, CO2 juga berjumlah 0 karena belum terbentuk. Ingat, volumenya adalah 1 liter. Jika pada keadaan setimbang terdapat 0,5 mol CO2, maka tentukanlah harga Kc. Maka saya tuliskan kondisi awal, CO 3 mol, H2O 3 mol, H2O-nya 0, CO2-nya 0. Ada kondisi awal, ada kondisi bereaksi, dan ada kondisi setimbang. Karena yang ingin kita cari adalah Kc, ya kan? Maka lihat, pada kondisi setimbang terdapat 0,5 mol CO2, maka saya tuliskan 0,5 mol CO2 pada kondisi setimbang. 0,5 mol ini itu berasal dari zat-zat yang bereaksi. Ingat, kalau reaksi berkurang, kalau hasil reaksi bertambah, maka kondisi awal CO2-nya 0.
Kondisi bereaksinya kita tidak tahu, tapi kondisi setimbangnya 0,5 mol. Maka 0,5 mol itu berasal dari 0 ditambah kondisi bereaksi. Maka kita tahu kondisi bereaksinya adalah 0,5 mol. Dari mana? 0 ditambah 0,5 mol akan menghasilkan kondisi setimbang, yaitu 0,5 mol. Sedangkan untuk mencari kondisi bereaksi H2, ingat perbandingan koefisien. Koefisien berbanding lurus dengan mol-mol zat yang bereaksi. Karena koefisiennya sama-sama 1, maka H2 yang bereaksi juga adalah 0,5 mol. Untuk H2O, koefisiennya juga 1, maka yang bereaksinya adalah 0,5 mol. Dan untuk CO, koefisiennya juga 1, maka yang bereaksinya juga 0,5 mol. Pada kondisi setimbang, ingat, untuk bereaksi berarti kan berkurang, maka 3 mol dikurangi 0,5 mol, hasilnya 2,5 mol. Untuk H2O juga sama, 3 dikurangi 0,5 yaitu 2,5 mol. Untuk H2, 0 ditambah 0,5 mol, maka hasilnya 0,5 mol. Karena volume 1 liter, maka kita bisa mencari molaritasnya pada saat kondisi setimbang. Untuk CO 2,5 mol dibagi dengan 1 liter, maka hasilnya adalah 2,5 molar. H2O 2,5 mol dibagi 1 liter, maka hasilnya 2,5 molar. Untuk H2 0,5 mol dibagi 1 liter, hasilnya 0,5 molar. Untuk CO2 0,5 mol dibagi dengan 1 liter, hasilnya 0,5 molar. Maka harga KC-nya saya rumuskan, konsentrasi H2 pangkat 1 dikali konsentrasi CO2 pangkat 1 dibagi konsentrasi CO pangkat 1 dikali konsentrasi H2O pangkat 1. Maka harga KC-nya, angkanya saya masukkan, KC sama dengan 0,5 dikali 0,5 dibagi 2,5 dikali 2,5. Maka harga KC-nya sama dengan 0,04. Menentukan harga tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau KC pada kesetimbangan heterogen. Contoh, pada suhu tertentu berlangsung reaksi kesetimbangan dalam wadah bervolume 2 liter. Dengan reaksi C padat ditambah H2O gas setimbang menjadi H2 gas ditambah CO gas. Jika pada keadaan setimbang terdapat 0,1 mol C, 0,1 mol gas H2O, 0,2 mol gas H2, dan 0,2 mol gas CO, maka tentukanlah harga KC pada reaksi tersebut. Kita jawab pertanyaannya. Saya tuliskan reaksi kesetimbangannya. C padat ditambah H2O gas setimbang menjadi H2 gas ditambah CO gas. Kondisi setimbang pada soal tadi sudah disebutkan. C sebanyak 0,1 mol, H2O sebanyak 0,1 mol, H2 sebanyak 0,2 mol, dan CO sebanyak 0,2 mol. Dan volume itu adalah 2 liter. Maka kita bisa cari molaritasnya, yaitu mol dibagi volume. C 0,05 molar, H2O 0,05 molar, H2 0,1 molar, CO 0,1 molar. Harga KC-nya saya rumuskan,
konsentrasi H2 pangkat 1 dikali konsentrasi CO2 pangkat 1 dibagi konsentrasi H2O pangkat 1. Di sini yang mempengaruhi kesetimbangan adalah fase gas. Oleh sebab itu, C tidak ikut dalam menentukan tetapan kesetimbangan. Sehingga saya masukkan angkanya, Kc sama dengan 0,1 dikalikan 0,1 dibagi 0,05. Maka Kc sama dengan 0,2. Sehingga harga Kc pada reaksi tersebut adalah 0,2. Contoh soal berikutnya, diketahui persamaan reaksi kesetimbangan. H2 gas ditambah S solid setimbang menjadi H2S gas. Dengan harga Kc sama dengan 3. Jika dalam volume 1 liter dimasukkan 0,1 mol gas H2 dan 0,1 mol S serta dibiarkan terjadi kesetimbangan, tentukan jumlah gas H2S yang terbentuk pada saat terjadi kesetimbangan. Saya tuliskan persamaan kesetimbangannya, H2 gas ditambah S solid setimbang menjadi H2S gas. Dengan harga Kc sama dengan 3. Kondisi awal, H2 itu 0,1 mol, S 0,1 mol, sedangkan H2S masih 0. Volume itu sama dengan 1 liter. Maka, tadi kondisi awalnya H2 0,1 mol, S-nya 0,1 mol, H2S-nya masih 0. Ada keadaan bereaksi dan ada keadaan setimbang. Yang ingin kita cari adalah jumlah gas H2S pada keadaan setimbang. Maka di sini saya misalkan yaitu A mol. A mol ini diperoleh dari zat-zat yang bereaksi. Nah, pada keadaan bereaksi itu H2S sama dengan A mol. Dari mana? Karena kita ingat kalau kondisi awal ditambah dengan zat yang bereaksi, nilainya itu harus sama dengan keadaan setimbang. Berarti 0 ditambah A biar jadi sama dengan A. Sedangkan untuk S, karena S berwujud padat, tidak mempengaruhi kesetimbangan, saya beri tanda strip. Dan H2 itu A mol juga. Kenapa? Karena perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Maka pada saat keadaan setimbang, H2 itu sama dengan 0,1 dikurangi A mol, sedangkan S-nya saya beri tanda strip. Volumenya 1 liter. Karena kita sudah tahu mol pada keadaan setimbang, maka kita bisa cari molaritas dari mana? Dari mol dibagi volume. Maka molaritas H2 itu adalah 0,1 dikurangi A molar. Sedangkan H2S itu A molar. Untuk Kc saya rumuskan. Konsentrasi H2S pangkat 1 dibagi dengan konsentrasi H2 pangkat 1. Maka, karena Kc-nya sudah ada, maka saya ganti 3 itu sama dengan A per 0,1 dikurangi A. Tadi kita dapatkan 3 sama dengan A dibagi 0,1 dikurangi A. Maka saya kalikan silang sehingga 0,1 dikurangi A dikali 3 itu sama dengan A. 0,3 dikurangi 3A sama dengan A.
Saya pindahkan ruasnya 3A ke ruas kanan, maka 0,3 sama dengan 4A. Maka A sama dengan 0,3 dibagi 4. Maka A-nya sama dengan 0,075 molar. Sehingga kita bisa cari mol A-nya itu sama dengan 0,075 molar dikalikan 1 liter. Maka hasilnya 0,075 mol. Maka jumlah gas H2 yang dihasilkan pada saat timbang adalah 0,075 mol. Demikian materi hari ini tentang kesetimbangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.